Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kasuma, NIM 2119118. Di sini saya akan menjelaskan mendakwahkan keragaman Islam. Nah, pada slide berikutnya kita akan membahas kewajiban berdakwah, yang mana kewajiban berdakwah ini terdapat dalam Al-Quran, surah An-Nahl 125, dan yang kedua itu fase berdakwah secara sembunyi-sembunyi terdapat dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara 214 sampai 216, dan yang ketiga itu fase berdakwah secara terang-terangan terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Hinjr 94 sampai 95. Dan terakhir kita akan membahas hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang keutamaan berdakwah. Nah, pada slide berikutnya kita akan membahas kewajiban berdakwah yang mana kewajiban berdakwah ini terdapat dalam surat Al-Quran, surah An-Nahl 125 yang berbunyi Udu'u ila sabili rabbil bil ikhmah wal mau'izatil hasanah wajadihum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil mu'tadin. Yang mana mufradatnya itu udu'u serulah, wal mau'izah dan nasihat, wajadihum dan berdebatlah mereka, dhalla tersesat. Nah, pada slide berikutnya kita akan membahas atau menjelaskan mengenai mengenai dalil hadis tentang kewajiban berdakwah, yang mana dalam ayat ini menjelaskan kewajiban berdakwah menyampaikan ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya. Nah, ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Allah memberikan beberapa alternatif metode dalam melaksanakan tugas berdakwah. Yang pertama itu metode tersebut adalah al-hikmah atau kebijaksanaan. Yang kedua itu al-mujaidzah hasanah atau pengajaran atau nasihat yang baik. Dan yang ketiga itu al-mujadalah, perdebatan. Namun perdebatan dengan cara yang baik, saling menghargai dan beretika. Nah, pada slide berikutnya itu kita akan membahas yaitu fase berdakwah secara terang-terangan. Yang mana fase berdakwah secara terang-terangan ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hinjr ayat 94 sampai 95 sampai 96 yang berbunyi Fadda'a bima tu'amaru wa a'rida 'anil musyrikin inna kafainakal mu'tazi'in allazina yaj'aluna ma'allahi ilaihan akhar fasawfa ya'lamun. Nah, mufradatnya yaitu fa'da, sampaikanlah dengan tegas, wa a'rid, dan berpalinglah, al mutazin, orang-orang yang mengolok, ia ja'alu, menjadikan, ma'allahi ilaihan akhar, adanya Tuhan melainkan Allah, fasawfa ya'lamun, mereka kelak akan mengetahui. Nah, pada slide berikutnya itu kita akan membahas penjelasan hadis, dalil dalam surah Asy-Syu'ara tadi yang mengenai fase berdakwah secara terang-terangan, yang mana penjelasan itu setelah bertahun-tahun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh Rasulullah, maka turunlah perintah untuk mendakwahkan Islam secara terbuka dan terang-terangan, meski ancaman, penolakan dan permusuhan orang-orang kafir dan musyrik tidak berhenti, tetapi dakwah terus dilakukan. Bukti di kemudian hari orang-orang kafir yang musyrik sendiri yang mengikuti risalah, misalnya masuknya Khalid bin Walid dan Ammar bin As ke dalam agama Islam. Nah, pada slide berikutnya itu kita akan membahas fase berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang mana fase berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini terdapat dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara 214 sampai 216. Yang mana bunyinya itu wa anzira anzirataka akhrabin
وأخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إنا بريء مما تعملون. Nah, mufradatnya itu a'thiratak, keluargamu, wa anzir, dan peringatilah, wa a'fid, rendah hatilah, bahri, terbatas. Nah, pada slide berikutnya itu kita akan membahas penjelasan dari surat Asy-Syu'ara yang kita baca tadi. Yang mana ayat ini menjelaskan bahwa dalam melakukan berdakwah terdapat tahapan-tahapan sesuai dengan kondisi. Rasulullah melakukan dakwah kepada orang-orang terdekat dengan cara sembunyi-sembunyi. Maka masuklah Islam generasi pertama seperti Khadijah, Abu Bakar Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib dan lainnya. Dari para generasi pertama, Asy-Syabiquna al-Walun, inilah Islam berkembang dengan baik di masa-masa sesudahnya. Dan kepada keluarga dekat dilakukan dengan risiko penolakan dan penentangan yang kecil, tetapi bisa beribas besar di kemudian hari. Nah, pada slide berikutnya itu kita akan membahas dalil dari dari riwayat Muslim tentang keutamaan berdakwah. Yang mana bunyi dalilnya itu rawal muslimina anna Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata istan anta'a annahu amma lahu illa min talaqat jariyat au immi yunfata'u bihi aw walid salihin ya'uluh, yang artinya itu dari Abu Muslim meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jika seseorang manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Nah, pada slide berikutnya itu kita akan membahas tentang penjelasan hadis tersebut. Yang mana hadis ini menjelaskan keutamaan orang-orang yang melakukan dakwah. Selain sebagai kewajiban, dakwah diberikan bagi pelakunya pahala yang sangat bagus dan fasih. Masuknya pahala tetap mengalir kepada pendakwah sampai hari kiamat. Ketika seseorang memotivasi mengajak kebaikan, maka dia mendapatkan pahala karena perbuatan baiknya tersebut, dan dia mendapatkan tambahan pahala sebanyak orang-orang yang mengikutinya berbuat baik tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Hal serupa juga berlaku bagi orang-orang mengajak dan memotivasi orang yang melakukan keburukan. Dia mendapatkan dosa karena perilakunya dan mendapat tambahan dosa sebanyak orang-orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun dosa mereka dikurangi. Nah, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.